Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Indah Ramayani dari Prodi Kehutanan, kelas pengantar ekosistem hutan 02. Saya dari Universitas Syah Kuala. Di sini saya sedang berada di hutan perkarangan rumah. Hutan ini terletak di dekat dari rumah saya. Nah, mari kita lihat apa-apa saja yang ada di hutan ini. Mari. Seperti yang dilihat bahwa hutan perkarangan rumah ini terletak di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Hutan ini memiliki suhu sekitar 30 derajat Celcius. Kelembapan udara yang dimiliki yaitu 86%. Curah hujannya adalah 80%. Nah, di hutan ini jenis tanahnya adalah tanah kebun. Tanah ini biasa digunakan orang untuk bercocok tanam, seperti untuk menanam tanaman yang ada di dalam pot. Lalu, hutan ini memiliki beberapa flora seperti pohon sukun, tanaman nanas, pohon kelapa, pohon nangka, bunga kantil, tanaman serai, tanaman sawo, putri malu. Lalu ada juga rumput-rumput liar yang mengelilingi hutan ini. Nah, untuk faunanya yaitu ada serangga, semut, nyamuk, kelabang, tawon, dan lain-lainnya. Selain itu juga, selain serangga, ada cacing, burung, kucing, dan lainnya. Nah, untuk beberapa jenis tanaman yang akan saya jelaskan di hutan ini adalah untuk pohon yang pertama adalah pohon sirsa atau disebut juga dengan nangka Belanda. Pohon ini memiliki nama latin Annona muricata. Pohon sirsa dapat beradaptasi dengan baik di daerah dengan tingkat kelembapan tinggi hingga kawasan dengan musim dingin sedikit hangat. Tanaman ini akan rusak jika berada di kawasan bersuhu di bawah 5 derajat Celcius. Batang sirsa saat muda biasanya memiliki bulu. Daun sirsa bentuknya membujur atau oval. Panjangnya antara 8 cm hingga 16 cm. Lebarnya sekitar 3-7 cm. Buah sirsa memiliki daging buah berwarna putih dan bisa dimakan, sedangkan bijinya berwarna hitam. Sirsa merupakan buah yang kaya akan serat. Buahnya dapat dikonsumsi secara langsung, serta dapat diolah menjadi jus, smoothies, sorbet, perasa es krim, hingga permen. Rasa buah sirsa yang unik membuatnya dapat diolah menjadi banyak makanan yang khas. Sekarang kita beralih ke tanaman yang kedua, yaitu pepaya. Pepaya merupakan tanaman yang memiliki banyak sekali manfaatnya. Tanaman pepaya memiliki nama latin carica. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko bagian selatan yang beriklim tropis. Tanaman pepaya umumnya tumbuh tinggi berkisar 5 hingga 10 meter. Pada daun pepaya tumbuh secara spiral dan teratur. Pepaya merupakan jenis tumbuhan dikotil. Tumbuhan pepaya memiliki bunga yang aromanya cukup manis, dan bunga tersebut akan mekar di malam hari. Penyerbukan pepaya terjadi oleh bantuan serangga ataupun angin. Buah pepaya berukuran lebih besar dibandingkan dengan buah lainnya. Buah pepaya berbentuk oval memanjang dengan ukuran mencapai sekitar 15 hingga 45 cm. Saat matang, buahnya sangat lembut. Daunnya berwarna hijau, serta kulit pada buahnya berwarna hijau dan ada pula yang berwarna agak jingga. Nah, sekarang kita masuk ke tanaman yang ketiga, yaitu pohon pisang. Pohon pisang merupakan jenis pohon yang termasuk ke dalam tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Pohon pisang bukan merupakan jenis pohon yang berkayu, karena
pohon ini tidak memiliki batang yang berkayu. Pohon pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau dapat juga disebut dengan akar rimpang dan tidak memiliki akar tunggang. Batang pisang berbentuk bulat, silindris, dan berlapis-lapis, serta mengandung banyak air. Tekstur daun pisang mudah robek, dan jika diperhatikan lebih teliti, terdapat garis melintang ke samping dengan titik awal dari bagian tulang daun. Selain itu, bagian daun, khususnya tulang atau pelepah pisang, juga mengandung air yang cukup banyak, seperti batangnya. Pohon pisang menghasilkan bunga atau yang lebih dikenal dengan sebutan jantung pisang. Pada buah pisang, tumbuh setelah bagian bunganya keluar. Bagian yang pertama adalah bakal buah yang dikenal dengan sebutan sisir. Pertumbuhan sisir terjadi secara perlahan dan berturut-turut, di mana setelah sisir pertama keluar, akan disusul dengan sisir kedua, sisir ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sedang berada di pohon yang terakhir, atau beberapa pohon dari perwakilan tanaman-tanaman yang ada di hutan ini, yaitu tanaman coklat atau biasa disebut dengan kakao. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan yang kemudian menyebar luas ke daerah-daerah yang beriklim tropis, termasuk Indonesia. Tanaman kakao ini di daerah asalnya yaitu Amerika merupakan tanaman kecil yang hidup di kawasan hutan tropis. Hutan tropis ini merupakan ekologi yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kakao. Jenis tanaman kakao yang dibudidayakan dan ditanam di perkebunan pada umumnya adalah kakao jenis Forastero atau Buk Cocoa atau kakao lindak, Criollo atau Fine Cocoa, atau dapat juga disebut dengan kakao mulia, hibrida hasil persilangan antara jenis Forastero dan Criollo. Akar tanaman kakao adalah akar tunggang. Tanaman kakao ini diperbanyak dengan cara generatif atau dengan biji dan akan membentuk batang utama sebelum tumbuh cabang-cabangnya. Tanaman kakao ini banyak dimanfaatkan oleh orang untuk membuat suatu produk. Misalnya biji-bijinya diubah menjadi coklat yang siap untuk dimakan. Selain itu juga, kakao ini juga bisa diubah menjadi bubuk sehingga dapat dikonsumsi untuk diminum. Nah, jadi itulah ekosistem yang ada di hutan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi, saya sampai di sini saja. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini.